Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mengingkari Allah, tidak mengimaninya, sementara kalian tadinya mati kemudian dihidupkan, dan kemudian kelak kalian akan dimatikan lagi, dan setelah itu kalian akan dihidupkan lagi oleh Allah yang kedua kalinya, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Ayat ini menunjukkan Allah sedang berfirman kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Dan bukan hanya ada, tapi juga berkuasa. Allah yang Maha Esa ada dan berkuasa untuk mengadakan kita semuanya yang tadinya tiada. Ibnu Abbas mengatakan manusia berasal dari tanah. Tanah itu mati. Kemudian dihidupkan Allah menjadi manusia, yaitu Adam alaihissalam. Kehidupan ini adalah ada. Dengan adanya kehidupan, maka dia hidup yang pertama kali. Kemudian Allah akan mematikan kita. Dan kematian itu adalah kematian yang kedua kali. Kemudian setelah itu, kita akan dibangkitkan di yaumul akhir untuk kehidupan kita yang kedua kali. Maka sesungguhnya itulah keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah kalian nantinya akan dikembalikan semuanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakallah. Maka kepada siapa kalian harus menyembah kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah yang menciptakan kehidupan kita. Maka sembahlah Allah yang telah menciptakan kehidupan manusia. Jangan lagi kalian mengingkari keberadaan Allah dengan sikap ateis, menolak seakan-akan Tuhan tidak ada. Atau yang kedua, jangan lagi kalian mengakui Allah, tapi mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah. Emangnya Tuhan yang kalian sembah selain Allah memberikan kalian kehidupan, mematikan kalian, menghidupkan kalian pula nantinya? Tidak. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, makhluk yang akan mati. Satu-satunya Tuhan yang tidak mati, yang bisa memberikan kehidupan dan kematian, dan meminta pertanggungjawaban manusia, hanya Allah yang Maha Esa. Itulah maka kita harus sadar bagaimana kita ini berasal dan kemana kita akan menuju jika bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakallah, maka sikap ateis, tidak mengakui keberadaan Allah, sikap manusia syirik yang memberikan sekutu untuk Allah dengan makhluk yang lainnya, ada sikap yang irasional. Kalau kita mengakui bahwa kehidupan ini ada tanpa ada yang mengadakan, justru ini yang tidak masuk akal. Akan tapi kalau kita mengakui bahwa ini kehidupan ada dan ada yang mengadakan, pasti dia adalah zat yang maha kuasa dan lagi perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi kita mengingkari hati nurani kita, sehingga kita tidak lagi mengimani Allah Subhanahu wa taala atau mengaburkannya, bahkan menolak akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, baiklah bagi kita untuk menginsafi bahwa sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kehidupan dengan satu tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan oleh Allah kehidupan ini kecuali untuk mengibadahinya. Maka mari kita gunakan, kita syukuri kehidupan kita ini, memurnikan tauhid kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Seperti dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan yang Maha Esa hanya Allah, yang Maha Tunggal hanya Allah. Jangan Allah diberikan syirik, jangan Allah disekutukan, apalagi kalian tidak mengakui keberadaannya. Sungguh kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan keyakinan kita. Siapa yang mentauhidkan Allah,
mengakuinya sebagai Tuhan, menyembah dan mengabdi hanya kepadanya, maka surga tempatnya. Dan siapa yang mengingkari ketuhanannya dan atau memberikan padanan untuknya, maka sungguh kalian tidak akan pernah bisa kemana-mana. Kepada Allah kalian akan kembali, dan kepada Allah kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, yaitu dengan siksa api neraka. Semoga Allah memahamkan kita dengan ayatnya, digolongkan kita untuk senantiasa mempersembahkan hidup hanya untuk mengabdi kepadanya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.